Halo netizen, kali ini kita ada all new Honda City Hatchback. Yes, jadi ini udah official ya. Pengganti Honda Jazz generasi ketiga adalah City Hatchback, bukan Honda Jazz GR. Jadi dia sekarang mengikuti City Hatchback yang udah lebih dulu meluncur di Thailand ya. Jadinya sekarang model subcompact hatchbacknya si Honda ini ada dua ya, ada yang buat negara-negara maju kayak Eropa atau Jepang yang pakai Honda Jazz GR, atau si negara-negara berkembang yang pakai si City Hatchback ini. Dan yang masuk ke Indonesia itu cuman satu varian ya, yaitu varian RS. Dan sampai saat ini yang sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6 Maret ya 2021 ini masih belum ada harga resminya. Katanya sih mau nunggu soal PPNBM yang 0% itu, katanya sih Honda City Hatchback ini bakal dapet. Mudah-mudahan nanti bisa cepet keluar ya harga resminya berapa. Rumornya sih bakal keluar di bulan April, jadi masih bulan depan, berbarengan dengan seremonial serah terima pemilik-pemilik pertama si City Hatchback ini. Oke, sekarang kita bahas ke mobilnya dulu nih. Jadi di City Hatchback ini dia sekarang desainnya lebih mirip kakaknya si Honda Civic atau kayak Accord. Contohnya tuh sama Accord dia desainnya mirip, jadi seakan-akan kayak masih solid wing face tapi kelihatan lebih sipit ya. Dan karena dia RS ya, jadi kan judulnya kan road sailing atau lebih ke sporty-sportian, dia minim chrome di bagian depan, jadi grillnya itu warna hitam gloss. Di bagian atas lampu juga ada strip warna hitam gloss, dan untuk di bagian bumpernya juga dia lebih sporty dengan aksen karbon nih di bagian lip depannya ini. Untuk lampunya juga dia sudah full LED, jadi di atas itu ada DRL sama lampu senja, lampu utamanya sama lampu dim dia reflektor yang kayak di Civic, dan untuk sennya dia ada di bagian bawah. Untuk fog lamp juga dia sudah LED, dan modelnya juga keren ya, housingnya dia agak bolong-bolong kayak ventilasi gitu ya. Dan kalau kita lihat ke samping, ini juga velgnya baru, dan dia motif warnanya kayak Civic RS, jadi dia two tone, dark chrome dan hitam gloss, jadi gelap kelihatan kalau lagi di jalan ya. Apalagi dengan warna putih ini tuh kelihatan kayak ban semua. Dan di sini ukuran bannya itu 185/55R16. Rem depan dia disc brake, tapi di belakang dia masih drum atau masih tromol. Tapi teknologi pengereman juga udah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control dan stability control itu udah lengkap, baik yang di varian manual ataupun yang matic. Di sini dia bannya Bridgestone Turanza T005A. Lanjut ke samping, masih mempertahankan ala Jazz GK. Dia spionnya itu nempel di pintu, bukan di pojokan pilar sini. Dan kerennya juga dia tuh covernya warna hitam gloss. Sen di bagian sini juga sudah LED. Lanjut ke samping, dia juga handle-nya udah model yang kayak di Honda Jazz juga. Jadi dia sudah smart entry, cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kuncinya tinggal pencet tombol yang ada di luarnya. Dan kerennya juga dia tuh bukan chrome. Kalau di Jazz kan dia kalau yang smart key dia chrome, tapi kalau yang nggak pakai smart key atau Jazz CPS itu dia warna body. Kalau ini dia tetap smart key tapi dia warna body, jadi lebih kalem dan lebih pas gitu dengan tema RS-nya. Dan kalau kita lihat ke profil sampingnya ya, dia tuh lebih kelihatan kayak hatchback Toulen, bukan small MPV kayak Jazz yang terdahulu. Karena kalau kalian cek di Wikipedia, Jazz itu kategorinya bukan subcompact hatchback tapi small MPV. Ya agak aneh sih, emang orang di Indonesia juga bilangnya Jazz itu hatchback, tapi sebetulnya dia tuh lebih ke small MPV ya. Dan kalau yang si City Hatchback ini dia beneran hatchback sesuai namanya. Untuk di bagian rem belakang dia juga tromol seperti yang gue bilang tadi, dan untuk lampu belakang ini juga sudah pakai LED bar, jadi nyalanya tuh udah cakep ya. Walaupun untuk lampu sen sama lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Di belakang sini ada emblem RS,
sama di sebelah kiri ada emblem City. Dia juga ada kamera mundur yang kalau kata Honda itu dia bisa 3 angle yang standar lah. Layout standar, terus layout yang lebar, sama layout yang mepet bumper biar kita nggak nabrak trotoar atau semacamnya. Di bagian belakang itu sensor parkirnya 4 titik dan ada reflektor yang model vertikal kayak BRV facelift. Dan yang kerennya juga di bagian bumper bawah sini tuh aksen diffusernya tuh lumayan sporty ya, dengan aksen fake carbon fiber. Dan untuk knalpotnya dia di sebelah kanan. Untuk di kaca belakang dia ada wiper, ada defogger, ada Hammond stop lamp di bagian spoilernya. Yang kerennya di bagian sampingnya tuh ada kayak semacam trapeze yang warna hitam gloss, dan antenanya juga dia warna hitam, sudah shark fin juga. Untuk bagasinya dia tombolnya elektris, dan ini dia bagasi dari si Honda City Hatchback. Jadi bisa kelihatan nih, dia tuh kalau dilipat dia bisa rata lantai sampai ke depan, dan dia model pelipatannya 60-40. Jadi kalau rata gini tuh dia bisa lega banget ya, udah kayak mobil van ini ukurannya. Dan di sebelah kiri ada satu lampu sama ada gantungan di sini, di kanan juga ada gantungan. Di bawah ini juga ada tempat penyimpanan kecil dan ada tempat kayak buat naruh toolkit atau mata KL derek. Dan di bagian bawahnya ada tempat ban serep yang ini full size, jadi nggak pakai velg kaleng ya. Oke. Yuk kita tutup lagi. Di sini juga ada handle-nya untuk kita nutup pintu bagasinya. Dan oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si City Hatchback ini. Jadi yang masuk ke Indonesia dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated. Dan ini juga mesin baru ya, jadi bukan mesin Honda Jazz yang lama, karena dia menggunakan sistem dual overhead camshaft atau DOHC. Kalau yang si Jazz kan dia masih single overhead cam atau SOHC, dan tenaganya juga sedikit berbeda. Dia 121 PS dan torsinya 145 Nm, dan torsinya sih tetap sama, cuma dia bisa diraih di RPM yang lebih rendah. Dan banyak juga yang bilang kalau ini adalah mesin L15B1, tapi ternyata bukan. Pas sudah dicek, ini dia nama kodenya itu L15ZF, jadi ini benar-benar mesin baru. Dan dia juga transmisinya ada 2 ya, 6 speed manual dan CVT otomatis ke roda depan. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, mirip-mirip kayak Jazz yang lama juga, dan di atas juga udah ada bonnet insulation. Oke, kita tutup. Dan sekarang kita masuk ke interior depan ya. Dan pas kita masuk ini juga kita disambut sama joknya yang ini sporty banget ya, mirip kayak di Civic juga. Ada aksen merahnya di bagian samping sampai ke samping headrest. Headrest juga adjustable, dan semua tipe juga sudah ada 6 airbag. Untuk pengaturannya dia masih manual. Dia bisa recline, height adjuster, bisa di sliding maju mundur juga. Dan sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke, yuk kita tutup. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya si Honda City Hatchback. Yang pertama kita bahas setir dulu ya. Untuk setir juga dia sudah dilapis kulit, dan kerennya juga dia tuh aksen jahitannya warna merah. Pengaturan tetap sama kayak Jazz, dia tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan buat volume, ganti track, ganti source, angkat telepon, voice command. Di sebelah kanan ada buat cruise control, tapi dia belum ada adaptive cruise control seperti yang di luar ya. Kalau nggak salah di Thailand sama di Malaysia itu dia adaptive cruise control, tapi di sini cruise control standar. Di sini juga ada klakson dan airbag. Di belakang setir ini karena yang manual dia nggak ada pedal shift. Sama di belakang setirnya lagi ada tuas untuk lampu. Lampu sih belum auto, tapi ada switch fog lamp. Dan yang sebelah kirinya untuk pengaturan wiper ada intermittent, dan wiper belakang juga ada intermittent ya. Untuk gas cluster juga dia keren loh, karena kalau menurut press release-nya dia tuh ada aksen merah-merahnya. Cuma karena di sini lagi nggak ada kuncinya, jadinya kita nggak bisa lihat ya. Paling kalau kita buka pintu gini biasanya tuh, nah di sini mulai kelihatan tuh di sampingnya, kanan kiri sama di jarum. Dan ring speedometernya juga seinget gue dia warna merah. Dan karena tadi nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa lihat isi MID-nya ya. Cuma kita bisa lihat nih, dia tachometernya sampai
redline-nya itu sekitar 6.800-an dan kecepatan maksimal di speedometernya 220 km per jam. Udah sih yang bisa gue sampaikan itu aja untuk saat ini. Dan di sebelah sini juga ada tombol buat brightness panel instrumen sama buat ngatur trip atau setting jam. Untuk start stop engine buttonnya juga ada di sebelah kanan sini, dan ini juga panelnya plastik ya, cuma kelihatan kayak cetakan kulit jeruk gitu biar kelihatan kayak panel kulit. Untuk ventilasi AC juga ini bisa dibuka tutup. Untuk di bawahnya ada 3 tombol kosong dan ada tombol untuk mematikan sensor parkir dan ada tombol untuk mematikan VSA atau Vehicle Stability Assist. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil. Untuk pedal dia masih pedal model gantung semua, dan dia nggak ada footrest untuk yang manual ini, cuma di sebelah pedal kopling ini juga ruangnya lumayan lega. Di bagian bawah sini juga ada tos pemuka tangki dan kap. Untuk door trim di atas dia plastik, cuma di bagian armrest yang tempat kita nyender itu dia sudah kulit empuk dan ada jahitan warna merahnya. Handle chrome, ada tweeter di sini, dan untuk pengaturan spion udah lengkap dengan electric retractable mirror, ada tombol central lock, window lock, dan auto up down power window di sisi pengemudi aja. Handle tadi chrome ya, dan ada di bagian bawah sini ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Terus yang kerennya juga untuk di plafonnya City Hatchback ini dia hitam ya, jadi kayak Brio dan Mobilio, jadi ini sporty banget. Jadi bener-bener hitam semua interiornya. Dan di sini ya ada tulisan Fat Curtain Airbags, ada grab handle di sisi pengemudi, dan untuk seatbeltnya sayangnya belum bisa naik turun. Untuk sun visor juga di warnanya hitam dan ada cerminnya walaupun belum ada lampu. Spion tengah manual dimming, dan untuk di tengah sini ada lampu kabin yang bisa dijadiin lampu baca kanan kiri. Ada sun visor kiri yang lengkap dengan cermin, ada grab handle tadi ya, headrest bisa di adjust naik turun, dan di tengah sini ada satu buah lampu lagi. Lanjut ke tengah, dia juga head unitnya lumayan besar, dia integrated kalau nggak salah, dan ukurannya juga sekitar 8 inci, jadi cukup oke. Konektivitas juga standar mobil kekinian ya, ada FM, AM, Bluetooth, USB, dan sudah lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Di atas head unit ada tombol hazard, di samping head unit juga ada ventilasi AC, dan untuk AC-nya dia sudah climate control single zone ya. Jadi di sini untuk on off AC, kemungkinan ini untuk fan speed, ini kemungkinan untuk arah AC, dan ada tombol buat mode AC, sirkulasi udara, defroster depan, defogger belakang, dan ini kemungkinan untuk temperatur AC-nya, dan sudah auto climate, sama ada tombol max cool ya. Di bagian bawah lagi ini ada tempat penyimpanan yang gede banget, sama ada 2 buah USB, yang di sebelahnya ada power outlet 12 volt. Ada tempat penyimpanan kecil di depan cup holder sini, dan ini ya dia transmisinya yang cukup keren, dia 6 percepatan. Jadi ini ya dia nambah 1 gigi dibandingin si Jazz yang lama. Untuk CVT-nya juga tetap ada, dan ini juga enak loh shifternya, dan mundurnya dia di paling kanan ke belakang. Untuk yang Matic CVT dia juga ada mode Eco, jadi bisa lebih irit lagi untuk konsumsi BBM-nya. Sama di belakangnya ini ada parking brake, ada tempat penyimpanan kecil. Di tengah ini armrestnya ini nggak bisa dimajuin, tapi di dalamnya ada tempat penyimpanan yang cukup lega. Dan untuk glove box-nya belum soft opening, ukurannya juga standar. Di sini juga ada panel empuk yang sudah ada jahitan warna merahnya. Untuk di atas ini dia plastik, tapi sudah ada airbag di dashboard penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Honda City Hatchback ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Honda City Hatchback. Dan dibandingin Jazz GK, ini tuh dia punya wheelbase yang lebih panjang, jadinya ini legroomnya gede loh. Ini adalah posisi berkendara gue tinggi 170 cm, dan di sini hampir sejengkal tuh, gede banget loh ini. Ini juga posisinya standar, bukan dimajuin, jadi ini gede loh ternyata di belakang sini. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket kanan kiri, dan ada tempat penyimpanan lagi di belakang center console. Dan yang kerennya juga di bagian bawah sini tuh ada power outlet 12 volt yang ada 2. Jadi bukan USB
slot, tapi beneran power outlet yang bulat gitu. Keren juga, ada dikasih dua ya, cukup royal. Dan di belakang sini ada grab handle, dan untuk di door trim belakang dia atasnya plastik, tapi di bagian bawah sini dia armrestnya cukup empuk dan ada jahitan warna merah, handle chrome sama seperti di depan, dan di bagian bawah sini ada door pocket yang buat naruh botol gitu ya, sama ada speaker. Di sini juga kemungkinan ada tweeter yang mudah-mudahan ada sih ya. Dan di jok belakang sini juga headrestnya ini udah adjustable 3 titik. Cuma untuk seat belt tengah ini mana seat belt tengahnya? Jangan-jangan masih 2 titik lagi. Soalnya di sini nggak ada. Di plafon juga. Oh nih, ternyata nyempil di sini. Ini karena plafonnya hitam sih, jadi gue nggak lihat nih. Jadi seat belt di belakang semuanya sudah 3 titik ya. Untuk input ISOFIX juga udah ada di kanan sama di kiri. Dan tadi ya di sini ada tulisannya tuh SRS curtain airbag, jadi airbag sampai belakang di semua tipe ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya. Yuk sekarang kita keluar. Dan yang kerennya juga di City Hatchback ini dia masih mempunyai fitur ultra seat kayak di Honda Jazz dulu. Jadi di sini kita bisa angkat joknya, terus kakinya ini kita turunin sampai ada bunyi klik gitu, dan kita bisa nyimpen barang yang tinggi kayak pot bunga gitu ya, atau kayak lemari pakaian yang plastik gitu tuh kan kadang suka nggak bisa dibongkar. Kalau muat di belakang sini tuh jadi bisa dimuat berdiri. Oke, nih tas gua ambil dulu dan yuk kita tutup. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda City Hatchback tipe RS manual kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.